Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Alfa Najmi dengan NIM 4242401082 dari kelompok 5 dan rekan saya Muhammad dengan nama Muhammad Arif Khilafi dengan NIM 4242401067. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil project based learning kami, yaitu robot and follower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Alfa Najmi dengan NIM 4242401082 tentang project based learning robot and follower. Sini kita akan lanjut ke latar belakangnya. Salah satu aplikasi teknologi robotik yang banyak dipelajari dan dikembangkan oleh robot and follower. Robot and follower adalah robot yang dirancang untuk mengikuti garis yang memiliki warna berbeda dari lintasan yang dilaluinya. Sering digunakan dalam konteks pendidikan dan kompetisi robotika. Tak hanya itu, robot and follower banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari industri manufaktur untuk pengangkutan barang otomatis, hingga dalam bidang pendidikan sebagai media pembelajaran teknologi dan pemrograman. Dalam pelaksanaan project based learning atau PBL, robot ini menjadi alat efektif untuk mengajarkan konsep dasar sistem kendali, elektronika, dan juga pemrograman. Tujuan PBL. Di sini ada tujuannya, yaitu tujuan dari project based learning tersebut dengan tema robot and follower adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang aktif, kontekstual, dan aplikatif, di mana siswa atau mahasiswa belajar melalui perancangan dan pembuatan langsung sebuah robot yang dapat mengikuti garis. Berikut beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep, yaitu tentang prinsip dasar mikrokontroler, sensor, dan juga kontrol motor. Menerapkan logika, pemrograman, dan pengendalian otomatisasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Mahasiswa dihadapkan pada tantangan nyata seperti kalibrasi sensor, pengaturan kecepatan motor, dan pengendalian arah robot. Mendorong proses trial and error serta debugging. Yang ketiga, mengasah kemampuan praktis dan kolaboratif, yaitu belajar merancang rangkaian, merakit hardware, dan menulis kode program, biasanya menggunakan Arduino atau mikrokontroler lain. Bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek, sehingga mengembangkan kemampuan kerjasama dan komunikasi. Selanjutnya, di sini ada metode pelaksanaan melalui flowchart-nya. Kita mulai dari start, lalu mencari ide atau referensi robot and follower, dilanjutkan dengan desain robot and follower sesuai dengan referensi, lalu mengaplikasikan layout desain robot and follower pada akrilik, dilanjutkan dengan proses pemotongan akrilik, yaitu proses laser cutting. Yang kedua, proses pengeboran. Jika berhasil atau tidaknya. Jika berhasil memasang komponen pada desain akrilik robot and follower. Komponennya ada Arduino, driver motor, 5 sensor array, motor roda gearbox, I2C LCD, holder baterai, spacer, baterai, kabel jumper. Lanjut dengan pengelasan komponen. Jika tidak, dia akan melakukan cross check pada wiring komponen. Jika iya, sensor akan menyala semua dan driver motor Arduino bekerja. Lanjut dengan tes jalur. Jika tidak, cross check program atau coding program. Jika berhasil, maka selesai. Sini ada desain mekanikalnya, ada desain 2 dimensi dan juga desain 3 dimensinya. Lanjut, di sini ada desain elektrikalnya. Lanjut di alat dan bahan. Yang pertama ada solder dan timah,
untuk menyambung komponen elektronik. Yang kedua ada multimeter untuk mengukur tegangan dan memeriksa koneksi listrik. Yang ketiga ada obeng dan tang untuk merakit dan memperbaiki bagian mekanik. Ada laptop untuk memprogram microcontroller, menggunakan kabel USB untuk mengunggah program ke microcontroller. Lalu ada double tip untuk merekatkan dua benda atau permukaan secara bersamaan. Ada Arduino Uno sebagai microcontroller dalam merancang dan membangun sistem elektronik. Driver motor mengontrol kecepatan dan arah putaran motor DC, serta dapat mengendalikan dua motor secara bersamaan. Ada 5 sensor array board untuk mendeteksi garis jalur yang dilalui robot, biasanya garis hitam di atas permukaan putih atau sebaliknya. Lalu ada motor dan roda gearbox. Motor, gearbox, dan roda memiliki peran yang berbeda dalam sistem penggerak, tetapi bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Ada akrilik sebagai struktur fisik utama atau rangka. Ada flywheel, freewheel pada robot line follower memungkinkan roda berputar bebas saat tidak ada daya atau sinyal yang diberikan pada motor. Ada baterai, plus holder, fungsi utamanya menyediakan daya untuk berbagai perangkat elektronik portable. Ada saklar untuk mengumpulkan dan memutuskan aliran listrik. Ada kabel jumper sebagai penghubung sementara dalam rangkaian elektronik, memungkinkan aliran listrik antar komponen tanpa perlu penyolderan permanen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dilanjutkan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Kalafi. Di sini kita masuk pada hasil dan analisa robot line follower hasil PBL kami. Berikut adalah video hasil akhir dari project PBL kami. Nah, di sini pada proyek kami hanya memerlukan perbaikan seperti perbaikan pada wiring yang masih berantakan dan juga penyempurnaan coding supaya robot line follower bisa mengkalibrasi sensor dengan lebih jelas dan mendeteksi sensor garis putih lebih jelas. Di sini kita masuk pada pengambilan data. Dalam proyek ini, data yang diambil meliputi pola sensor infrared, 5 sensor digital 0 atau 1. Gerakan robot berdasarkan pola, maju, belok kiri atau kanan, berhenti. Respon waktu dan kecepatan motor berdasarkan kondisi garis putih. Performa robot saat menghadapi tikungan garis tajam, garis putus, dan lain-lain. Pengambilan data dilakukan secara real time dan ditampilkan pada LCD untuk memonitoring langsung. B. Analisis dengan konsep kalkulus. Walaupun tidak dihitung dengan secara eksplisit, dalam kode kalkulus digunakan untuk memahami dan menjelaskan gerak robot secara sistematis. 1. Turunan atau diferensial. Turunan digunakan untuk menghitung kecepatan perubahan posisi robot saat mengikuti garis. Misalnya, jika posisi robot berubah terhadap waktu ST, maka kecepatannya yaitu dengan rumus UT sama dengan ds per dt. Jika robot bergerak terlalu cepat saat belok, maka dapat dianalisis menggunakan turunan dari error lintasan untuk mengetahui laju penyimpangan. Integral. Integral digunakan untuk menghitung total error atau deviasi robot dari garis dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengendalian PID, jika dikembangkan lebih lanjut, integral berfungsi untuk I sama dengan E buka kurung T tutup kurung dt. Memperbaiki kesalahan akumulatif agar robot kembali ke jalur. 3. Aplikasi PID controller. Materi turunan dan integral digabung. Jika robot menggunakan sensor analog, maka P proporsional atau bisa dibilang berdasarkan error saat ini. I integral mengoreksi error jangka panjang. D derivatif memperkirakan perubahan error. 4. Optimasi gerakan turunan untuk pencarian minimum error. Robot diharapkan terus meminimalkan error posisi terhadap garis. Untuk itu perlu dicari nilai minimum fungsi error, yaitu dengan rumus cari DE per DT sama dengan 0 untuk menyesuaikan kecepatan atau arah motor.
Kesimpulan, meskipun program robot line follower ini tidak digunakan rumus kalkulus secara langsung, namun konsep kalkulus sangat berkaitan erat dalam menganalisis dan mengembangkan sistem bergerak robot line follower ini. Kalkulus digunakan untuk menganalisis perubahan posisi dan kecepatan robot, menghitung kesalahan lintasan, merancang sistem kontrol otomatis seperti PID controller. Dengan demikian, kalkulus berperan penting dalam memprediksi, mengoreksi, dan mengoptimalkan pergerakan robot, khususnya dalam proyek robot line follower yang membutuhkan respon cepat dan akurat terhadap jalur. Sekian dari Muhammad Al-Falafi, saya kembalikan ke teman saya. Sekian hasil presentasi dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.